kecepatan saat, maka kecepatan sudut saat juga dapat didefinisikan sebagai diferensial dari posisi sudut. Sebaliknya, posisi sudut dapat ditentukan dari integral kecepatan sudut. Lalu percepatan sudut adalah laju perubahan kecepatan sudut terhadap ketika di dalam satuan SI. Kecepatan sudut diukur dalam radian per detik kuadrat, radian per second kuadrat, dan kebanyakan dilambangkan oleh abjad Yunani, alfa. Percepatan sudut mampu didefinisikan sebagai berikut yang ada pada slide ini. Alfa sama dengan D omega per dt sama dengan D kuadrat alfa per detik kuadrat. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Momentum sudut dirumuskan dengan L sama dengan IW, L sama dengan MVR, di mana L adalah momentum sudut atau KGM kuadrat S-1, I adalah momen inersia benda atau KGM kuadrat, W adalah kecepatan sudut benda atau rad per second, M adalah massa benda atau kilogram, P adalah kecepatan linear atau M per S, R adalah jarak benda ke sumbu putarnya atau M. Momen gaya itu sendiri adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya pada sebuah benda yang mengakibatkan benda tersebut mengalami gerak rotasi. Momen gaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni gaya yang diberikan ke lengan gaya dan panjang atau jarak sumbu putar dengan letak gaya. Momen gaya atau torsi termasuk pada besaran vektor. Rumus momen gaya yaitu T sama dengan R kali F, di mana T momen gaya atau Nm, R sama dengan jarak sumbu putaran dengan titik gaya M, F sama dengan gaya yang diberikan kepada sistem atau M. Selanjutnya, konsep momen inersi pertama kali diberikan itu penjelasan dari kelompok kami. Setelah ini kami akan melihatkan video tentang dinamika rotasi yang akan ditampilkan teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Muhammad Fauzan dari kelompok 7 ingin memberikan contoh implementasi gerak rotasi dan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu
contoh implementasi gerak rotasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu roda berputar. Pada roda motor yang berputar mengalami gerak rotasi karena roda berputar terhadap sumbu putar atau porosnya. Contoh yang kedua yaitu baling-baling kipas angin. Bisa kita lihat pada kipas angin mengalami rotasi dan memiliki sumbu putar pada baling-balingnya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga angin yang dihasilkan. Yang kedua yaitu contoh implementasi gerak translasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu mendorong meja. Mendorong meja dapat dikatakan gerak translasi karena meja mengalami pergeseran dengan menempuh lintasan berupa garis lurus horizontal. Contoh yang kedua yaitu bola jatuh dari ketinggian. Bola jatuh dari ketinggian dapat dikatakan gerak translasi karena bola menempuh lintasan garis lurus vertikal dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Perkenalkan, nama saya Yunus Setiawan, NRP 203-821-034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari dinamika rotasi di kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan dari pengerjaan yang sederhana, yaitu membuka dan menutup pintu. Ketika kita menarik atau mendorong pintu dengan gaya F, maka pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan ini menandakan bahwa pintu mengalami gerak rotasi dan memiliki sumbu putar pada engselnya. Sekian presentasi dari kelompok 7 tentang dinamika rotasi. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, untuk apa soal dan pembahasannya apa udah? Soal pembahasannya itu dijadikan sendiri di Word karena kan ada banyak kan halamannya. Gitu. Coba aja masih tampilin dulu. Di sini teman kita akan menjelaskan nomor 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 1.
Diketahui sebuah tongkat panjang 2 meter dengan dua buah gaya masing-masing F1 4 Newton dan F2 8 Newton bekerja pada tongkat seperti pada gambar di bawah. Yang ditanya adalah besar momen gaya dan arah putaran pada batang adalah. Untuk jawabannya adalah B. Jawabannya adalah 4,8. Mengapa demikian? Karena batang tidak bermassa, maka tidak ada gaya berat batang, dan untuk mengerjakan soal di atas, untuk lebih mudahnya yaitu menggunakan tabel seperti berikut. Bisa teman-teman lihat tabel jawaban berikut. Tanda negatif berarti batang berputar berlawanan arah jarum jam. Apakah ada yang ditanyakan dari soal kita? Mungkin bisa next di soal selanjutnya, Mas. Batas pertanyaan sama jawabannya sampai jam 2.10. Soal nomor 2. Sebuah batang AC panjangnya 4 meter bila OA sama dengan 2 meter, AB sama dengan BC sama dengan 1 meter, dan massa batang diabaikan. Maka besar momen gaya pada poros A adalah, jawabannya adalah B. Karena poros berada di titik A, maka gaya bekerja langsung di titik A, F2 dan F5. Tidak akan menghasilkan putaran pada batang sama dengan 0 untuk F4 karena membentuk sudut, maka diproyeksikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti pada gambar berikut. Vektor komponen dari gaya F4 yang memberikan rotasi pada batang adalah F4Y. F4Y sama dengan F4 sin 30 derajat, sedangkan F4X tidak diberikan rotasi karena langsung bekerja pada poros, sehingga tabelnya dapat dituliskan sebagai berikut. Tanda negatif menunjukkan bahwa batang berputar berlawanan arah jarum jam. Penting, beberapa buku sering ditulis untuk vektor yang membentuk sudut secara langsung ditulis torsi yang terjadi adalah sama dengan FR sin theta. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini saya tidak langsung menuliskan seperti itu agar para pembaca memahami asal-usulnya muncul faktor sin theta.
Soal yang keempat, massa A sama dengan 4 kilo, massa B sama dengan 3 kg, dan massa katrol 2 kg. Katrol tersebut dari silinder kecil dan katrol itu berputar dengan tali. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka percepatan benda adalah titik meter per second. Pembahasan soal nomor tersebut jawabannya adalah D, yaitu 1,250. Bisa turun sedikit, Mas. Turun sedikit lagi. Naik. Yang atas belum. Agar lebih mudah dalam pengerjaan, maka kita gambar dahulu gaya-gaya pada sistem dan arah gerak benda seperti berikut. Karena MA lebih kecil dari MG, maka benda A akan bergerak turun dan benda B akan bergerak naik dengan menggunakan hukum 2 Newton. Kita tinjau gerak masing-masing benda. F sama dengan MA karena benda A bergerak turun, maka WA lebih kecil dari PA. WA min PA sama dengan MA A. Maka MAG min TA sama dengan MAA. MAG min MAA sama dengan TA. MGA karena benda B bergerak ke naik, maka PA lebih kecil WG. TB min WB sama dengan WBA. TB min WBG sama dengan WBA. TB sama dengan MBG plus MBA. Tinjau kontrol sama dengan T sama dengan IA, TA sama dengan TB sama dengan IK, A sama dengan dalam kurung T sama dengan TR. Dalam kurung TA min TB R sama dengan setengah MK R2 atau A per R. TA sama dengan TB sama dengan setengah MK A. Substitusikan per 1 dan 2 ke per 3. MAG min MAA min MB G plus MA sama dengan setengah MKA. MAG min MBG sama dengan setengah MKA plus MAA plus MAA. Dalam kurung MAA min MBG sama dengan setengah MK plus MA plus MB. Untuk rumusnya seperti berikut. Bersama di atas pada beberapa buku disebut dengan cara cepat atau soal seperti ini dengan catatan MA lebih kecil daripada MG dengan memasukkan nilai yang diketahui, maka MA min MG G sama dengan setengah MK plus MA plus MBA. Min 4 min 3 10 sama dengan setengah 2 min 4 plus 4 plus 3 A 10 sama dengan 8A atau 1,250 meter per second kuadrat sama dengan A. Jadi percepatan benda A juga sama dengan percepatan sistem sebesar 1,250 meter per second kuadrat. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab.
Bila tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan tutup sesi tanya jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Soalnya bisa di-share screen lagi nggak, Mas? Oh ya, baik Mas. Sebelumnya izin bertanya ya Mas. Perkenalkan, saya Kalevan Anda Taman, RP 2038211631. Yang jaraknya itu nggak bisa 2 sama 1,6 itu gimana Mas? Ini itu saja Mas, terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari Mas Kalif. Untuk duanya itu sudah diketahui. Nah, 1,6 itu didapat dari 2 dikurangi 40 cm. 40 cm kan 0,4. Nah, 2 kurangi 0,4 kan 1,6. Begitu, Mas. Makasih. Baik Mas Jojo, terima kasih Mas. Ya, Apakah, sama-sama. apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin bisa bertanya yang dari PPT juga tidak apa-apa. Jadi tidak hanya di pembahasan soal.
Bila tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup diskusi hari ini. Sekian dari kelompok 7 dinamika rotasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.